Di sebuah kota kecil, terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan, bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius, spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas, serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagai masyarakat kurang aktif beribadah di masjid, dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Caranya yaitu melalui kegiatan ibadah, pengajian, dan ceramah yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, masjid juga berfungsi sebagai tempat berbagi melalui zakat dan sedekah. Lalu, program apa saja yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Masjid dapat mendukung kesehatan jamaah dengan mengadakan olahraga bersama, memeriksa kesehatan, serta kajian Islami tentang hidup sehat. Dan apa saja jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Masjid dapat mengadakan program pendidikan agama seperti pengajian, tahfiz, dan madrasah, serta pelatihan keterampilan seperti teknologi dan literasi. Bagaimana masjid dapat membantu jamaah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Caranya dengan menyelenggarakan pelatihan keterampilan, menyediakan bantuan modal usaha, serta mengadakan edukasi keuangan dan seminar bisnis. Studi kasus 2. Gaya mengajar cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, Anda diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hanan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal. Jelaskan prinsip utama seorang pendidik. Utama pendidik dalam Islam mencakup kasih sayang, menjadi teladan, bersabar, serta menjaga komunikasi terbuka. Pendidik harus menghargai perbedaan dan mengajarkan dengan kebijaksanaan. Strategi yang dapat diterapkan: yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. 2. Memberikan pujian dan apresiasi kepada para murid. Yang ketiga, kegiatan bersama seperti ngaji, kegiatan di luar kelas, diskusi, dan lainnya. Contohnya yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan menyediakan bantuan modal usaha serta mengadakan edukasi keuangan dan seminar bisnis. Membahas tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam yang rahmatan lil alamin adalah Islam yang memberikan solusi, membawa kedamaian, serta mendorong kebaikan bagi seluruh ciptaan Allah. Umat Islam memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan ajaran ini melalui perilaku dan keteladanan yang baik. Lalu, apa itu ekonomi syariah? Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip Islam sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan hadis. Tujuan utama ekonomi syariah adalah mencapai kesejahteraan manusia dengan memastikan distribusi ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan aturan syariah. Dan apa pernikahan dalam Islam? Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam rangka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan memiliki tujuan yang mulia, seperti menjaga kesucian diri, membangun keluarga yang sakinah, tentram, mawadah, penuh cinta, dan rahmah, yaitu kasih sayang.